bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita ada di tempat ini bersama-sama, semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kita akan mulai dari kita pada siang hari ini, sebelum kita sempat berdiri, kita akan puja Yesus kami puja. Yesus,
Pagi hari ini Tuhan, menjelang siang ini, kami sangat bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau Tuhan sudah antarkan langkah setiap jemaat-Mu Tuhan untuk ada di tempat ini, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini, siang hari ini, yang kami berserahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau urapi setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan. Biar kami Tuhan memberikan yang terbaik, sorak-sorai kami Tuhan untuk hormat kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berserahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan hingga selesainya. Tuhan, Engkau Allah yang beracak di tengah-tengah kami siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Allah yang baik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami akan mulai ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus hidup. Kurang semangat saudara. Yesus hidup. Yesus kita adalah Allah yang hidup, yang kita mau merayakan hari kebangkitan Yesus pagi hari ini. Anak Allah.
dulu sama aku dan aku. Kita semua mampu berdiri. Agar pujianku tetap cinta. Cinta
bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau Tuhan sudah berikan keselamatan di dalam hidup kami, Tuhan Yesus yang baik, lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, siang ini Tuhan, kami mau Tuhan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan Yesus yang baik dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, biar kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan pagi hari ini untuk meneguhkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak. Hidup hidup Yesus, Yesus luar biasa. Hari ini kita memperingati kebangkitan dari Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini silih berganti dengan kehebatan, kemampuan mereka untuk memimpin. Tetapi mereka kalau ditanya di mana mereka berada, ada di kubur. Ada batu nisan yang didatangi orang untuk minta rezeki dan segala macam, karena katanya orang sakti kok tidak dikubur. Kalau orang sakti hidup. Nah, Yesus dia adalah manusia biasa seperti saudara. Dia mati, disalib, dikubur, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia tidak punya batu nisan. Sekali lagi, ada orang yang coba mengelabui kebangkitan Yesus. Mereka katakan di Timur Tengah diketemukan ada satu kuburan dari keluarga Yusuf dan Maria, ya, yang dikubur di dalam satu pemakaman, dan termasuk Yesus. Mengapa mereka katakan itu? Karena mereka ingin mengelabui, menutup berita mengenai kebangkitan Yesus. Tapi saya bersyukur seluruh dunia menyatakan bagi kematian Yesus itu adalah satu kebenaran. Nah, kita akan lihat di dalam Alkitab, ya. Kita akan buka di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kita berdiri semua. Nanti pria ikut saya akan membaca ayat yang pertama, gantian ayat kedua seluruh kaum wanita dengan suara yang jelas, ya. Masih bisa saudara baca? Mari. Kaum pria ikut sama saya untuk baca ayat ini bersama-sama, ya. Kebangkitan Yesus ayat pertama, 2, 3. Sama-sama pria, ya. 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan mengunjungi Yesus. Wanita 2, 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Dan lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dia mendahului kamu ke Galilea. Kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kita baca bersama-sama ayat 8, 2, 3.
sehingga mereka semua dan teman-temannya. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara, saya memberikan judul khotbah, kebangkitan Yesus adalah kemenangan bagi orang percaya. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena orang mati banyak, ya, orang mati banyak. Bahkan ada belum mati sudah disiapin kuburnya. Kalau saya lihat di Manado, kubur-kubur yang ada di sana merah, ya. Kalau nanti ada suami meninggal atau istri meninggal, di sampingnya sudah disiapkan kubur. Dan kuburnya itu seperti istana kecil, ya, untuk kalau nanti dia akan mati di kubur di sini. Yesus kuburnya tidak disiapkan, cuma pinjam kubur orang lagi, ya, cuma pinjam kubur orang. Lalu kita melihat dalam kisah ini kebangkitan Yesus. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit, ya, murid-murid, kemudian wanita-wanita atau perempuan yang suka mengikuti Yesus, mereka datang ke kubur dan mereka mendapatkan kubur itu kosong. Dan mereka bingung, kemana mayat Yesus, kemana, ya, Yesus itu pergi. Tetapi dalam ayat yang ke-5 dan seterusnya kita melihat di situ bahwa ada orang muda yang sebenarnya kalau kita baca dalam ayat-ayat yang lain itu adalah malaikat Tuhan. Nah, kita lihat kembali, ya, ayat yang ke-5 sampai ayat 7a, ya. Ya. Ayat 5 dan 7a dia katakan demikian. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka. Sangat terkejut. Ya, terus ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ya, 7a. Tetapi sekarang pergilah. Saudara, kita melihat di sini bagaimana orang muda yang menjaga kubur Yesus. Dia nggak ambil tua-tua, dia nggak ambil anak-anak. Kenapa harus anak muda? Karena dia menginginkan semangat berita kabar tentang kebangkitan Yesus akan digelorakan. Anak muda itu punya semangat, ya, yang menyala-nyala. Dan Tuhan pilih sebagai satu contoh bahwa anak muda yang akan membawa tongkat estafet untuk membawa kabar ini ke seluruh dunia. Kalau kita melihat rasul-rasul yang dipanggil oleh Tuhan itu adalah rata-rata masih muda, ya. Ada Petrus yang sudah tua, tetapi kebanyakan mereka masih muda. Dan ini yang Tuhan inginkan, supaya semangat kabar mengenai kebangkitan Yesus jangan pudar, ya. Dan anak muda itu tidak bisa dibungkam. Kita melihat beberapa hari yang lalu anak-anak muda, mahasiswa BEM seluruh Indonesia turun jalan untuk adakan demo, menyampaikan suara hati nurani rakyat. Demikian juga Tuhan inginkan anak-anak muda di dalam gereja bangkit, bergerak maju, beritakan kebangkitan dari Yesus, ya. Orang-orang yang sudah tua banyak mereka make up muka mereka supaya apa? Kelihatan tua. Hah? Sampai mayat sekarang di make up supaya kelihatan mudah bener ini, ya, kelihatan cantik. Itu apa? Biasanya yang tua itu sudah nggak kelihatan cantik waktu dia muda, itu cantik. Artinya Tuhan ini semangat anak-anak muda ini bergerak terus dari waktu ke waktu untuk memberitakan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Karena berita ini harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Nah, saudara, Immanuel adalah gereja yang berusia 30 tahun. Masih muda. Ada gereja yang sudah 40 tahun, ada 50 tahun, ada 60 tahun, bahkan
ada yang sudah 100 tahun. Kenapa Tuhan pakai gereja yang masih muda ini? Karena semangat saudara ya mengalami proses tidak bisa membuka kesaksian kita untuk beritakan kepada dunia ini bahwa Yesus bangkit. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya rata-rata ustadz yang ada di dalam bimbingan kami, mereka bertobat kira-kira 5 sampai 7 tahun. Tapi semangat juang mereka luar biasa. Beritakan Injil, tidak kenal lelah. Ya, ada sebuah motor di sini yang mau dikirim, saya belum kirim-kirim, dia bilang, Pak, kalau dikirim aja motor yang tua ini, saya mau pergi beritakan Injil di pelosok-pelosok. Kalau motor baru, nyawa saya terancam. Tapi kalau ini masih layak saya masuk kota dan juga saya masuk ke desa. Oh iya, saya nanti memperbaiki. Semangat mereka saya tangkap. Karena kalau mereka tidak pergi, ya jalan kaki lama. Ya, nah saya tangkap semangat mereka sekarang. Ya, bagian kedua, Markus 16 ayat 6 dan seterusnya. Kita lihat Markus 16, ya. Kita lihat Yesus telah bangkit, ia tidak ada di sini. Artinya 4 ayat yang mewakili 4 kitab Injil menyatakan hal yang sama. Yesus bangkit. Nah ini kita mulai, kita lihat ayat itu, dia berkata mulai dari Markus 16 ayat 6c yang kita barusan baca. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Berikut Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya, saudara, terus lagi Lukas 24 ayat 6, kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Terakhir dalam kitab Injil Yohanes dikatakan hal yang sama. Baca sama-sama kita semua. 2, 3. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Kitab suci dari kitab perjanjian lama sudah memberikan bayangan Yesus mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit, dan menjadi kenyataan yang kita sudah melihat sejarah membuktikan dia mati, dia bangkit. Apa yang dikatakan di dalam kitab Injil, 4 Injil ini, bagaimana dia mati lalu dia bangkit. Yesus telah mati, ia tidak ada di sini. Dan kita lihat bagian yang ketiga, Markus 16 ayat 8. Markus 16 ayat 8 dikatakan, ya, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Ya. Karena apa? Karena ketakutan. Ya. Lalu saudara lihat bagian terakhir, terus lewat. Mereka lari ketakutan, terus ayat 8. Ya, saya baca saja ayat 8 bagian terakhir. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan kekal itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat berita kebangkitan daripada Tuhan Yesus sedang dikumandangkan, sedang diceritakan, sedang disampaikan. Untuk apa? Untuk memproklamirkan kepada dunia ini orang yang percaya kepadanya adalah pemenang. Gak ada amin. Ya, kita adalah pemenang. Karena apa? Manusia yang kita sembah, anggaplah kita bilang manusia. Kalau bilang Tuhan, orang otomatis Tuhan bisa bangkit. Manusia yang kita sembah, manusia ilahi yang mati, lalu hari ketiga dia bangkit. Untuk apa? Dia memberitahu kepada kita yang menyembah kepada dia bahwa kebangkitan Yesus adalah kemenangan bagi kita. Itu sebabnya kita bisa gunakan itu darah Yesus. Darah Yesus, nama Yesus, usir setan. Makanya saudara lihat, kalau orang dirasuk setan, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang bisa usir setan.
waktu yang lalu saya sudah cerita kepada saudara. Good guys, perusahaan yang besar yang ada di KBR. Ya, waktu ada orang-orang dirasuk setan, dia panggil kiai. 3 hari lagi muncul lagi itu setan. Habis itu dia panggil orang pemburu hantu kan sudah ada, sudah bertobat dia sekarang. Karena hantunya dia masukin di botol, habis masukin di botol keluar dari pantat botol. Akhirnya saya dipanggil, ya anak muda yang bekerja situ, Pak Pendeta bolehkah doakan kami? Saya bilang boleh, tapi dengan syarat kalau saya bawa nama Yesus, saya bawa Tuhan, jangan digabung dengan dukun, orang pintar dengan setan belau dari mana. Dan saya yakin itu akan selesai. Dia beritahu sama Korea, ya Korea bilang mau minta apa itu pendeta? Saya bilang saya nggak minta apa-apa, tapi saya mau bawa nama Yesus yang bangkit itu. Berangkat dengan Ustaz, saya mau tarik itu 2-3 kali. Lalu saya bilang dalam nama Yesus kami usir itu setan-setan yang mengganggu di PT Bumgas ini. Dan sampai terakhir perusahaan itu pindah ke Ungaran dan lebih besar di sana. Tidak ada lagi setan-setan yang ganggu. Ada nama Yesus yang bangkit itu. Jadi jangan saudara kecilkan Yesus yang selalu saya beritakan. Yesus sudah menjaga kita 25 bulan. Jangan kita abaikan. Kalau saudara ada kesusahan, memang manusia itu ada kesusahan. Jangan lari ke dukun, jangan lari ke orang pintar. Jangan lari bertanya, oh iya tanya nanti ada orang hebat yang bisa memantrain saya supaya saya bisa ditolong. Tidak. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di dalam Markus 16 ayat 8 ini dikatakan di sana, pergilah sampaikan berita yang kudus. Berita yang kudus yang saya beritahukan, Yesus bangkit. Kemudian apa lagi? Beritakan ya, berita tak terbinasakan. Berita tak terbinasakan. Kalau berita orang mati, semua tahu ya, berita mati. Berita mati, nggak ada cerita kalau berita mati. Tapi yang kita beritakan Yesus yang bangkit, yang hidup. Itu sebabnya Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Kita tidak mau. Kita tidak mau. Saya kemenangan kata ini waktu anak muda di Manado. Ya, mereka diam. Dan kata haleluya yang saya sempatkan beritahu itu beredar di seluruh Sulawesi Utara sekarang. Saya bilang haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lalu saya taruh lagi ya satu berita kepada mereka, ceritakan anak muda kalau bilang Yesus hidup. Dan cuma kita yang bisa mengatakan itu. Kalau kita tidak, saudara lihat, kalender menyatakan hari kebangkitan Yesus Kristus ini. Cuma saudara dan saya yang bisa berkata Yesus hidup. Karena betul dia hidup. Kalau mereka mau bilang Allah mereka hidup, Allahmu apa? Allahmu patung kok. Allahmu punya kumis tapi nggak punya nafas. Jadi itu sebabnya jangan saudara sia-siakan iman percaya kepada Yesus, karena dia ya manusia memang. Dia mati, dia bangkit. Karena kalau sebagai Allah dia tidak bisa mati. Itu ya saudara. Ini kabar yang harus diberitahu kemana-mana, ya. Amin. Coba saudara lihat dulu Yesaya pasal 55 ayat 11. 55 ayat 11 coba munculkan Yesaya 55 ayat 11 sebagai tambahan bahwa kita sedang menginjil lewat. Kemarin saya bilang kita di bawah tanah, kemudian muncul di atas tanah, ya. Kemudian sekarang muncul di luar angkasa. Nah, tetapi apa yang diberitakan ini, ya, lihat, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dengan sia-sia, ya. Baca terus 2-3. Itu akan berhasil kalau ada doa yang menyertai pemberitaan firman. Ada puasa yang menyertai. Jadi kalau selama ini kami dorong
saudara berdoa untuk hadapi COVID. Sekarang doa saudara saya alihkan berdoa untuk pemerintahan kita yang akan keluar nanti. Akan muncul di usia maturitas. Ya. Untuk apa? Kabar mengenai Isa Almasih. Dan ini adalah kabar yang sedang ditunggu-tunggu oleh mereka. Mereka sedang bingung, galau, lapar, haus, ketakutan, cemas. Saudara masih bisa enjoy sini tepuk tangan. Kita umat Tuhan, kita umat Tuhan. Mereka, kemana gua hidup ini kalau mati? Kemana saya akan pergi dengan Bapak? Hidup dalam kebingungan. Sebabnya saudara jangan tukar Yesus dengan Siti Aminah, anak muda, dengan Abdullah, anak muda. Bapak-bapak juga jangan lirik. Ini ibu udah tua nih, sudah ada Aisyah di sana. Banyak sudah masuk surga pun mau pergi di neraka. Kasih tahu anak-anakmu yang udah di sana kalau bisa pulang. Mau dapat apa kamu di sana? Ya, mau dapat apa? Saya dengar ada khotbah yang saya dengar kurang tadi ada paduan suara, mereka plesetkan, ya katanya pria kalau mati di surga ada 27 atau 72 bidadari. Terus dia tambah lagi, nanti juga ada bidadari. Di mana ada nggak ada yang itu bidadari, cuma tambah aja dia, karena sudah nggak ada akal untuk melawan. Soalnya di surga itu hidup dalam hawa nafsu daging. Ya, saudara, saya mau tanya, ketika saudara ketemu dengan Yesus, berjumpa secara pribadi dengan Yesus, saya mau tanya, apa yang saudara rasakan? Saya mau tanya, apa yang saudara rasakan? Apa? Ada kata yang barusan saya dengar. Apa? Sukacita. Nah, sukacita itu diidentikan dengan hawa nafsu. Kalau kita sukacita itu dari Roh Kudus. Itu sebabnya saya bingung kalau melihat mereka yang baru percaya kepada Yesus. Kenapa kok mereka bisa bertahan? Kenapa mereka mau dihina? Karena apa? Ada sukacita yang membara. Nah, itu banyak kali orang Kristen buang itu, gantikan dengan hal-hal dunia. Saudara mau dapat apa di dunia ini? Pandemi belum selesai loh, belum. Jangan sudah selesai, belum. Saya katakan belum. Tuhan mampu gantikan. Kalau menurut catatan saya baca di surat kabar, ketika ini akan selesai, akan muncul penyakit baru yang dahulu sudah punya vaksin, tapi dia muncul lagi dengan kekuatan daya bunuh 2 kali, nomor 2 dari penyakit bawaan yang ada sekarang. Itu penyakit apa? TBC. Itu ada di mana-mana. Kita mau lari kemana? Saya mau tanya, mau lari kemana? Saya kena, tapi darah Yesus sudah sembuhkan. Itu yang saya membagi kepada saudara. Kalau kami hamba Tuhan cuma nyaman, enak, nggak pernah tahu susah, mau cerita apa? Tenggorokan saya dulu ada tumor melintang di sini, musuhnya didorong leher saya, tapi karena darah Yesus saya disembuhkan. Istri saya penyakit. Saya bilang jangan ingat-ingat, karena waktu dokter periksa dia itu 3 tahun lalu, kakek itu dokter. Dia langsung dia pegang. Dia bilang berarti penyakit paham. Ya. Ternyata ada kanker, akan membuat aliran darah tercemar. Tapi puji Tuhan saat ini dia sembuh karena darah Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita memberitakan bukan kabar bohong. Tuhan izinkan juga kami lewati supaya mengajar saudara jangan main-main di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus akan menolong ekonomimu, akan menolong perdaganganmu, akan menolong pekerjaanmu, akan menolong bisnismu, akan menolong apa saja yang saudara kerjakan. Jangan cari yang lain. Ya. Karena hanya di dalam Yesus saja kita boleh mendapat ketenangan. Ya. Karena apa? Kebangkitan Yesus untuk kemenangan orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus.
Kemenangan yang Tuhan berikan ini bukan untuk semua orang, sekali lagi, bukan. Kalau kita nyanyi bersorak-sorak, kenapa? Kita kagum. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Sehingga bukan hanya masalah kehidupan sehari-hari, tapi dia katakan, hai maut, di mana kesengatmu? Engkau sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan. Kalau Yesus hanya tinggal di kubur, maka kita tidak ada gunanya untuk beribadah. Tapi Yesus bangkit, makanya saudara beribadah, itu adalah satu kemenangan. Nyanyi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau bangkit dan menebus hidup kami Tuhan. Bahwa kami tidak mau hidup lagi dalam kesia-siaan, kami tidak mau terjebak dalam tipuan iblis, hidup dalam keadaan dosa Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Tuhan sudah menebus hidup kami. Dan kami mau pakai hidup kami Tuhan untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan saja. Dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk dalam memberitakan firman Allah Tuhan, berikan kekuatan kesehatan senantiasa. Biar berita firman Tuhan terus dikumandangkan, terus diberitakan dimanapun juga. Dan juga pelayanan misi yang ada Tuhan, kami terus bergerak. Karena Engkau bangkit, semua orang juga boleh berhak mendapatkan keselamatan yang sama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara pegang roti dengan haleluya. Haleluya. Kemenangan yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Saat ini kami memperingati kematian anakmu yang tunggal Yesus. Dan ini yang sudah membuat kami bertahan, dijaga, dipelihara, dilindungi. Dan kami percaya saat ini pun kami akan menerima tubuh Kristus. Bila ada di antara umat-umatmu yang sakit, kami percaya akan disembuhkan oleh Dia. Ini adalah obat di atas segala obat.
vaksin di atas segala vaksin yang sudah terbukti ampuh. Dengan iman kami akan makan roti atau tubuh Kristus ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Amin. Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara angkat cawan dalam tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sudah makan lalu cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memerintahkan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kami sedang memerintahkan kematian Tuhan, karena melalui kematian Tuhan dosa diampuni, sakit penyakit dilalukan, dan kami percaya kami adalah umat pemenang yang sudah ditolong oleh Tuhan, sehingga kami boleh merayakan hari kebangkitan dari Tuhan Yesus pada hari ini. Kami akan terima cawan ini berdarah Yesus dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima Tuhan yang memahirkan, yang nimbangi penetapan hati mereka, yang dalam pergumulan ada terobosan, ada jalan keluar, yang dalam keadaan sakit kami percaya Dia sudah disembuhkan oleh Dia Yesus. Kami sudah terima perjamuan Tuhan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Juga kita akan ibadah kita saat siang hari ini. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Bumi penuh kemuliaan. Melalui perjamuan dan umat-umatku yang sudah datang membawa korban mereka, kecil atau besar, baik korban ekstra kolekta yang sudah mereka berikan, Tuhan milik dan memberkati semua korban persembahan yang diberikan oleh umat-umatku. Berkati Indonesia, berkati Jakarta, berkati Jakarta Utara, khususnya Cilincing, Sukabumi. Bila ada umat-umatku yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan tolong. Dialah usia yang Tuhan berikan. Dia akan kembalikan untuk hormat kemuliaan nama dari Tuhan. Bukan hanya bersenang-senang secara pribadi teman-teman pesta pora, tapi dia ingat nafas Tuhan yang punya, yang diberikan untuk kami gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Nama Tuhan juga yang dipuji-puji dan besarkan. Saat ini
Kasih-kasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat baca 5 kali jangan dimakan. Sebelum baca 5 kali jangan dimakan. Ini pesan dari kita. Haleluya. Tuhan memberkati.